Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika an akuna 'aziman bi nafsi wa shahiran indak. Jemaah subuh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Allah kembali pertemuan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan ini dapat kita manfaatkan untuk menyelesaikan tugas kita, kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Semoga tidak ada gangguan apa-apa dalam diri kita dan keluarga kita. Kedua, salawat dan salam semoga kita limpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat, para tabi'un, para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul kita di waktu yang singkat ini adalah Su'ul Khatimah. Kan kita juga sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Kita sampaikan masalah Su'ul Khatimah, yaitu akhir kehidupan yang buruk. Dan siapapun di antara kita pasti menginginkan kita mengakhiri kehidupan kita ini dengan husnul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang baik. Karena sesungguhnya dalam masalah-masalah ibadah saja, banyak hari ini saudara-saudara kita yang kita lihat, terutama yang berada di luar kota Batam, yang di pulau-pulau, mereka hanya mengambil ibadah di awal bulan suci Ramadan saja, termasuk puasanya. Sehari, 2 hari setelah itu ditinggalkan. Ada yang sampai mempertahankan puasanya 20 hari, kemudian di 10 hari terakhir, terutama para ummahatnya menyibukkan diri hanya untuk mempersiapkan menyambut tamu ketika datang Idul Fitri, yaitu membuat makanan. Alasan mereka adalah bagaimana kita wanita membuat makanan, roti dan segala macam tanpa harus mencicipi bagaimana rasa, apakah asin apakah manis. Karena belum sampai kepada mereka bagaimana hukum mencicipi makanan ketika sedang berpuasa, karena jauhnya mereka dari ilmu, sehingga mereka membatalkan puasa mereka. Hanya untuk perkara yang sunnah mereka meninggalkan yang wajib. Itulah saudara kita. Dan sangat disayangkan di akhir-akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan, lalu mereka meninggalkan puasa, meninggalkan sholat tarawihnya. Tidak ada kecuali imam, muadzin, sekaligus marbutnya dalam masjid itu. Bahkan tidak jarang di antara masjid-masjid yang ada itu boleh antum lihat cuma bekas-bekas kambing dan binatang-binatang ternak yang lain. Itu saudara kita. Kembali pada Su'ul Khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Suatu ketika, ini pengalaman pribadi yang kita ambil iktibarnya, ada salah seorang di antara saudara kita yang Allah berikan karunia berupa ilmu, diberikan karunia berupa amal, sampai beliau bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji yang kita semua bercita-cita kiranya doa-doa kita dikabulkan dalam beberapa tahun lagi, kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Kita aminkan. Sepulang dari ibadah haji, sebagaimana kebiasaan sebelum melaksanakan ibadah haji kesehariannya, tamu-tamu masih berdatangan
Karena kalau di Jawa itu 40 hari mereka harus menerima tamu. Kan tidak jarang mereka harus memotong 2 atau 3 ekor kerbau ataupun sapi untuk menjamu tamu-tamu yang berziarah ketika orang baru pulang dari ibadah haji. Tamu-tamu masih berdatangan, tetapi di depan rumahnya masih ada pesta perkawinan. Sebagaimana ada tradisi di Pulau Jawa, ada namanya joget, tidak kita sebutkan jogetnya apa. Yang jelas jogetnya bersama para biduan, para wanita. Tertarik dengan ini karena kebiasaannya adalah bersahabat dengan orang-orang yang su'ul khuluq, yang akhlak yang buruk. Maka untuk menghormati kawan-kawan mereka, kawan-kawannya ini, maka dia juga ikut beserta sahabat-sahabatnya untuk menari. Dan dalam tarian itu disuguhkan minuman keras berupa bir. Karena itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan rasa malu mereka, sehingga di antara mereka tidak ada rasa canggung dan malu ketika harus menari dengan seorang wanita, walaupun ditonton oleh anak-anak mereka, oleh istri mereka. Qadarullah, Allah memberikan takdir lain, dan ini iktibar bagi kita. Seorang haji baru saja pulang dari menunaikan ibadah haji, tamu-tamu masih berdatangan di rumahnya, tapi dia masih menyempatkan diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, ya, ketika sedang menari ini Allah cabut nyawanya. Ketika sedang menari dan gelas berupa minuman keras itu masih ada di tangannya, dia pingsan, langsung menghembuskan nafas terakhirnya, mati dalam pelukan seorang penari. Waliyadzubillah. Contoh kedua, seorang khatib di Jawa Timur, yang mungkin di antara kita telah membaca kisahnya, ya, seorang pemimpin daripada sebuah pesantren di Jawa Timur, ketika sedang naik khutbah, membacakan khutbahnya, di khutbah yang kedua dia terjatuh dan pingsan, dan dokter mengatakan dia telah meninggal dunia. Saat itu yang sedang dibacakan adalah masalah kematian. Masalah kematian. Kemudian ternyata masih hidup, ya. Kemudian minta waktu untuk meneruskan khutbah yang kedua sampai selesai. Hanya ketika menjadi imam dia tidak mampu lagi untuk melaksanakan tugasnya menjadi imam sholat, maka diwakilkan kepada orang lain, dan dia ikut sholat di belakangnya. Ketika sujud Allah cabut nyawanya. Kita bandingkan dua kisah ini kisah nyata yang terjadi pada diri kita, pada kalangan kita, yang kita harus mengambil iktibarnya. Oleh sebab itulah Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridai beliau, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la ya'malu fima yarahu an-nas amala ahli al-jannah fa innahu la min ahli an-nar." Sesungguhnya seorang hamba itu betul-betul dia mengamalkan amalan ahli surga, sehingga menurut pandangan manusia dia adalah ahli surga. Karena apa yang diamalkan adalah amalan ahli surga. Sebagaimana tadi orang yang baru pulang ibadah haji, yang dikerjakan adalah haji. Kalau haji adalah haji mabrur, tidak ada pahala bagi orang yang berhaji mabrur kecuali surga. Bayangkan. Ya. Wa innahu la min ahli nar, tapi ternyata dia termasuk ahli neraka. Wa ya'malu fima yara nas amal ahli nar wa huwa min ahli jannah. Dan ada juga hamba-hamba Allah ini yang mengamalkan amalan ahli neraka. Dan orang mengatakan ini amalan neraka. Orang sepakat semua ini adalah amalan buruk, amalan ahli neraka. Wa huwa min ahli jannah, ternyata dia adalah ahli surga. Kuncinya dari sini adalah pada terakhir punya hadis ini. Wa innamal a'malu bihawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu terletak pada akhirnya.
Mampukah kita menjaga amalan-amalan kita yang kita berusaha membangun di atas keikhlasan sampai akhir kehidupan kita? Karena contoh-contoh yang ada pada kita sudah sekian banyaknya. Bahkan ada seorang yang sudah berumur 70 tahun, bayangkan, mati diperlukan seorang pelacur. Waliyadzubillah. Ini bukti-bukti bahwa su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk ini, betul-betul telah banyak dicontohkan oleh Allah kepada kita semuanya. Tinggal kita mampu tidak mengambil iktibar ini. Dan mampukah kita mempertahankan amalan-amalan kita sampai di detik-detik akhir kematian kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan satu ucapan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya tatkala dia meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan ini berat, luar biasa beratnya. Dia mengamalkan amalan di surga, dan orang sepakat ini ahli surga. Dilihat dari amalannya adalah amalan-amalan di surga, tapi tidak mampu mempertahankan amalan sampai di detik akhir kehidupannya, maka dia termasuk ahli neraka. Seperti yang baru pulang dari ibadah haji tadi. Dan ada yang mengamalkan amalan ahli neraka, maksiat yang dibuat tidak ada lagi. Ya. Tapi ternyata di akhir kehidupannya dia mengamalkan amalan yang sudah masuk dalam surga. Sebagaimana kisah seorang yang telah membunuh 100 orang, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kemudahan baginya, ya. Telah membunuh 100 orang, bagaimana dosanya? Tapi ada usaha untuk bertobat kepada Allah, sehingga dia mati. Ternyata matinya pun termasuk matinya ahli surga. Kalau kita lihat dari amalannya, membunuh, ya, sampai 100 orang, tentu diantara kita mengatakan ini adalah amalan ahli neraka. Tapi ternyata di detik-detik akhir kehidupannya. Kemudian berkata Ibnu Battal bahwa kita semua tidak mengetahui akhir kehidupan kita, apakah berada dalam keadaan su'ul khatimah atau dalam keadaan husnul khatimah. Ini dirahasiakan, tidak seorang pun di antara kita. Karena menurut beliau mengatakan bahwa seandainya kita mengetahui bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, ya, tentu kita akan menjadi orang yang ujub, sombong, bahkan malas untuk beribadah kepada Allah, karena kita tak tahu akhir hidup kita. Begitu pula tatkala kita mengetahui bahwa kita adalah orang yang celaka di akhir kehidupan kita, tentu di antara kita justru akan semakin menambah kemaksiatannya. Untuk apa aku beribadah? Toh aku termasuk ahli neraka. Makanya kenapa Allah sembunyikan, Allah berikan kita tidak mengetahui akhir kehidupan kita masing-masing, dan kita tidak boleh merasa sombong dan ujub akan amal-amal kita, karena belum tentu kita bisa mempertahankan amal kita sampai di akhir kehidupan kita. Kemudian Rasul mengatakan fa'idal a'mal bi khawatimiha, sebenarnya amal terletak pada akhir-akhirnya. Sebab itu para ulama terdahulu detik demi detik, ya, menit demi menit dia gunakan dalam beribadah kepada Allah, dan betul-betul takut jangan-jangan termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah dimanapun mereka berada. Kalau ini ada pada diri kita, pada diri hati kita, tentu tatkala kita berhadapan dengan ribuan bahkan jutaan maksiat yang ada di depan kita, kita akan bisa menghindari. Ada perbuatan zina yang mungkin di antara kita tetap menginginkan zina itu, tapi kita merasa takut jangan-jangan ketika kita sedang berzina, saat itulah Allah mencabut nyawa kita. Mungkin di antara kita ingin kembali melaksanakan, ya, seperti perjudian, karena mengasyikkan, mengenakkan bersama kawan-kawan kita ngobrol. Tapi tatkala kita merasa jangan-jangan tatkala kita sedang berjudi Allah cabut nyawaku. Ketika orang ada seperti ini dalam hatinya, tentu dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan itulah para ulama terdahulu menjaga dirinya untuk tidak jatuh dalam suatu perbuatan maksiat, karena mereka khawatir jangan-jangan tatkala mereka sedang bermaksiat Allah cabut nyawa mereka. Kita akan lihat sebab-sebab orang mendapatkan su'ul khatimah. Singkat saja, biar mudah. Dan itu harus hafal, ya. Kalau nggak hafal,
Kenapa kita harus menghafalkannya? Agar kita bisa menghindari sebab-sebab itu. Waqad dzakara ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama menyebutkan kepada kita asbaban yang sa'wanha su'ul khatimah, yang menyebabkan orang-orang itu mendapatkan su'ul khatimah. Para ulama telah menjelaskan kepada kita sebab-sebabnya agar kita terhindar dari itu. Pertama, awalan at-taswif bitaubah. Taswif saufa, nanti itu menunda-nunda taubat. Wal istimraru fil ma'asi, dan meneruskan perbuatan maksiat. Inilah sebab pertama kenapa orang mendapatkan su'ul khatimah. Dia merasa dia itu berdosa, banyak kesalahan kepada manusia dengan kedoliman yang dilakukan, banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak memiliki keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-istimraru fil ma'asi, meneruskan kemaksiatannya. Maka hari ini banyak di antara saudara-saudara kita yang masih asik berjudi, padahal dia tahu hukum judi itu haram. Bahkan masih ada yang asik untuk minum minuman keras, walaupun mereka tahu hukumnya adalah haram. Banyak yang asik dalam masalah perzinaan, dan mereka tahu zina adalah seburuk-buruk jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama. At-taswif bitaubah, menunda-nunda taubat dan meneruskan perbuatan maksiat, tidak berhenti dari perbuatan maksiat. Apa yang pertama? Sebab orang mendapatkan su'ul khatimah, menunda taubat, kemudian meneruskan perbuatan maksiat. Tentang masalah taubat, sungguhnya ada 3 syarat untuk diterimanya taubat. Yang pertama, antakuna taubah qabla al-hurhur. Taubat itu baru terima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ruh itu berada di kerongkongan. Kalau sudah di sini, sebagaimana taubatnya, pengakuannya tentang Fir'aun, tapi tidak ada usaha untuk amal lagi, dan sudah terlambat tatkala ruh sudah berada di kerongkongan. Maka sebelum ada ruh berada di kerongkongan, sebelum berada sakaratul maut, kan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menghampakan dosa-dosa daripada diri kita ataupun dosa-dosa saudara kita bahwa tidak ada taubat bagimu, tidak. Sebelum ruh itu berada di kerongkongan, Allah akan taubatkan, Allah akan berikan taubatnya. Yang kedua, di antara syarat taubat diterima itu adalah sebelum terbitnya matahari fi maghribiha. Jadi mana? Matahari terbit di mana? Dari barat. Berarti sudah mendekati hari kiamat. Tidak akan diterima. Yang ketiga, tidak akan diterima taubat ketika turunnya azab atas kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba. Dan kalau kita lihat sejarah-sejarah terdahulu dari para nabi, nabi-nabi terdahulu, ketika kaum mereka melakukan perbuatan-perbuatan, Allah hancurkan semua mereka, nggak ada taubat lagi bagi mereka. Tatkala sudah turunnya adab dari Allah, kecuali satu saja, itu yang terjadi pada kaum Nabi Yunus alaihissalam. Masih Allah berikan kesempatan kaumnya untuk bertobat. Bayangkan. Kita lanjutkan. Yang pertama, apa tadi? Taswif, yaitu menunda-nunda taubat dan meneruskan perbuatan maksiat. Yang kedua, sebelumnya berkata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, inna ma'ahsa alaikum isnatain, yang paling aku takutkan atas kalian 2 perkara, kata Ali bin Abi Thalib. Pertama, tulul amal, aku takutkan atas kalian adalah panjang angan-angan pada diri kalian, banyak cita-citanya, wattibaul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Fa'amaturul amal fa'innahu yunsi al-akhirah. Sungguhnya orang-orang yang banyak angan-angannya, banyak cita-citanya, itu akan melupakan dirinya dari perbuatan
ibadah atau perbuatan akhiratnya. Wa amma ittiba'ul hawa, sedangkan mengikuti hawa nafsu fa innahu yasuddu 'anil haq. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ya akan mencegahnya dari mengikuti kebenaran. Ini perkataan daripada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, sebab orang mendapatkan su'ul khatimah. Tsaniyan, hubbul maksiyah, mencintai perbuatan maksiat. Ya. Apa ada orang-orang yang perbuatan maksiat? Ada. Dalam hatinya masih ada kemaksiatan itu, masih dia mencintai. Dia meninggalkan bukan karena Allah, tapi meninggalkan karena mungkin malu dengan sahabatnya, malu dengan istrinya, malu dengan mertuanya. Dia tahu perbuatan maksiat, belum dia tinggalkan 100% karena Allah, tapi dia tinggalkan karena yang lainnya. Ya, masih mencintai perbuatan maksiat. Buktinya, ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah lama meninggalkan Tuhan 9 sentinya. Tahu kan Tuhan 9 senti berkepala api. Ya. Ketika dia bertemu dengan saudaranya, apalagi di hari raya ini, ketika dia pulang kampung bersama sahabat-sahabatnya untuk menghormati sahabat-sahabatnya, karena dalam hatinya pun masih ada kecintaan terhadap Tuhan 9 senti itu, masih ada, diapit kemanapun dia berada. Bahkan sampai di kamar mandi, di WC pun dia bawa Tuhan 9 senti. Bahkan ada di antara mereka yang merasa tidak nikmat, ada yang kurang tatkala berada di WC kalau tidak ada Tuhan 9 senti. Mereka masih juga untuk menghisapnya. Ya, karena apa tidak enak dengan sahabat-sahabatnya dan saudara-saudaranya. Waliyadzubillah, masih mencintai perbuatan maksiat. Yang namanya maksiat total kita harus tinggalkan 100%. Jangan pernah kembali lagi. Jangan pernah untuk menengok ke belakang kemaksiatan itu tinggalkan 100%. Jangan pernah kita kembali lagi. Kalau enggak, bisa saja kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin yang terlintas, yang tidak kelihatan dalam mata saja, itu bisa terlintas dalam hati itu berminggu-minggu gak hilang kemaksiatan itu. Mungkin mata kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang perkara-perkara yang diharamkan. Sekali pandang mungkin dalam waktu berapa detik saja, tapi dalam hati kita masih bersemayam berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai seumur hidup gak akan hilang. Yang bisa kita lihat sepintas saja. Jadi sekejap mata memandang kemaksiatan, dalam hati bersemayam berpuluh-puluh tahun sampai Allah mencabut nyawa kita. Waliyadzubillah. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Iya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, An-Nabi alaihi salatu wasallam qala, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Seorang hamba akan Allah bangkitkan kelak dari hari kiamat dalam keadaan hidupnya. Kira-kira hidupnya itu pas apa? Matinya seperti itu. Allah akan bangkitkan dalam keadaan itu. Pas dalam keadaan minum minuman keras, ya. Allah matikan, dibangkitkan dalam keadaan minum minuman keras. Mati dalam keadaan berzina, dibangkitkan dalam keadaan berzina. Dan itu disaksikan oleh makhluk yang awal sampai yang akhir, dan para malaikat menyaksikan. Waliyadzubillah. Kalau kita tanamkan dalam diri kita seperti ini, ya, tentu ada perasaan, ada rasa penjaga dalam diri kita ketika kita bermaksiat kepada Allah. Ya, kata Rasulullah, ya, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia matinya. Mati sujud, alhamdulillah, dibangkitkan dalam keadaan sujud. Mati sedang dalam keadaan khutbah Jumat, ya. Alhamdulillah, dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Giliran mati dalam keadaan berzina, mati dalam pelukan seorang pelacur, dibangkitkan dalam keadaan seperti ini, disaksikan oleh anak, istrinya, orang-orang yang terdekat yang dia kenal, bahkan tidak mengenalnya, dari mulai umat pertama sampai umat terakhir. Waliyadzubillah. Kalau ini ada dalam diri kita, tentu kita akan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat itu. Ada berapa tadi? 2 yang mesian, ya. Mau berapa kira-kira? Ini sudah cukup bagi kita sesungguhnya, ya. Berkata Abdul Aziz Ibnu Abi Arwan, ya, hadartu rajulan indal maut, ya. Aku hadir ketika ada seorang yang mau meninggal dunia, aku datang kepadanya, ya. Yulkinu la ilaha illallah, aku ajarkan kalimat la ilaha, aku talkinkan ketika ada orang mati. Karena
sebagaimana yang Rasul sampaikan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah kalimat la ilaha illallah kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Hadis ini pun bermasalah ketika memang salah pemahaman, ya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Karena orang mengatakan mautakum berarti orang yang sudah mati. Berarti kita mentalkin orang sudah mati di atas kubur, ya. Kemudian orang sudah mati, ya, ditimbun, kemudian baru kita talqin, ya fulan, jika engkau ditanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau dia memahami mautakum adalah orang yang sudah mati. Ini kadang-kadang salah pemahaman, salah pengamalan, ya. Di mana-mana seperti ini, ya. Di pulau apalagi, kalau ditalqin kita dilempari batu rumah kita, ya. Tapi nggak kita talqinkan dia, karena yang benar adalah mengajari orang yang, ya, kata Imam Muslim, ya, man qaruba min ajalihi, orang yang dekat dengan ajalnya dalam keadaan sakaratul maut, itulah orang yang seharusnya ditalqin, diajari kalimat la ilaha illallah. Maka benar pepatah mengatakan bahwa mencari ilmu itu sejak kita digoyang itu sampai kita menjelang masuk ke dalam dia masih diajari kita, diingatkan kita, ya. Diajari talqin itu kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika kita dalam keadaan sakit keras, ya, ada orang-orang yang menunggu di situ, nunggu orang sakit adalah orang yang ngerti, ya. Sehingga kalau ada tanda-tanda di dalam keadaan nazak, segera diajari kalimat la ilaha illallah, ya fulan kul la ilaha illallah. Karena dari hadis tadi katakan bahwa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Ini kesempatan, betul-betul kesempatan yang berharga bagi kita ketika kita sakit, ada yang menunggu. Dan yang memungkinkan menunggu kita adalah istri kita, anak kita, saudara kita, atau sahabat-sahabat kita, ya. Maka beliau ketika ada orang sakit, ya, dan tanda-tanda kematian sudah ada, dia segera talqinkan, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Faqala fi akhiri maqala huwa kafir bima taqul wa mata 'ala dzalik. Tetapi dia tidak mau mengucapkan, akhir kehidupannya mati dalam keadaan kafir. Tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Terlalu banyak kemaksiatan dalam dirinya yang itu menghalangi daripada taubatnya dan menghalangi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jangan pernah kita meremehkan kemaksiatan, karena itu akan menghalangi kita tatkala kita nanti akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terhalangi oleh kemaksiatan kita, ya. Fasa'altu minhu, aku tanyakan kepada orang lain tentang kenapa kok tidak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan sudah aku ajari, ini seorang ulama yang ngajari, ya. Kok nggak bisa juga mengucapkan kalimat la ilaha, mati dalam keadaan kafir, ya. Fa idza huwa mudminul khamrin, ternyata dia adalah peminum minuman keras. Bayangkan, pantas dia nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Dia adalah ahli maksiat, masih peminum khamr. Bahkan sebagian yang lain, dan kita menyaksikan sendiri ketika sebagian saudara kita ucapkan, kita sampaikan talqin, katakanlah la ilaha illallah. Ya nggak bisa Pak, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Dan mati dalam keadaan nggak bisa. Bayangkan, mati dalam keadaan nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Kita ajarkan nggak bisa. Betul-betul tersumbat lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau puluhan orang mengatakan ucapan la ilaha illallah bisa. Maka ada sebagian mereka yang yang ditalqinkan, diajari kalimat la ilaha illallah, tapi yang cuma ketawa saja sambil menyanyi lagu-lagu yang dia sukai. Bayangkan, ini terjadi. Ada lagu pop, lagu rock, dangdut, semuanya dia nyanyikan. Dan kita yang kita harapkan ucapanlah la ilaha illallah, dia ketawa, saya tidak bisa. Ini yang saya bisa, sambil menyanyi, mati dalam keadaan menyanyi. Waliyahillah. Nah, kemaksiatan, walaupun cuma sekali dia kerjakan, ya, nggak akan hilang-hilang dalam diri kita. Cobalah kita memandang satu perbuatan maksiat, sekali pandang saja, satu minggu itu masih ada bersemayam dalam diri kita, masih kita pikirkan, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Waliyahillah. Ya. Kita ulang, ada berapa penyebab orang mendapatkan su'ul khatimah?
Saya nggak banyak-banyak supaya antum bisa menghafalkan. Yang pertama, menunda-nunda taubat, ya. Kemudian istimraru bil ma'asi, meneruskan kemaksiatan. Yang kedua, mencintai kemaksiatan. Yang kedua. Sedikit kita akan sampaikan masalah husnul khotimah, karena kebalikan daripada su'ul khotimah adalah husnul khotimah. Min alamati husnul khotimah, tanda-tanda orang mendapatkan husnul khotimah, ya. Ada 10 lah ya. Mampu gak ngapal kira-kira? Kalau gak mampu gak usah, ya. Daripada memberatkan lebih baik kita ringankan, ya. Yasiru wala tu'asir, mudahkan, jangan dipersulit, ya. Yang pertama, termasuk tanda orang mendapatkan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik adalah ayuwafiqa al-muhtadar linnutqi bi kalimah tauhid la ilaha illallah. Pas mati itu kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atau banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Tapi enggak dipahami maknanya, enggak bisa juga. Pahami maknanya, diamalkan apa yang dimaksud dari kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Dan tidak boleh sombong. Masih kita membutuhkan bantuan orang lain, ya. Ada saudara kita yang mentalkin, maka cepat-cepat kalau ada yang sakit atau mendatangi, jangan sampai ya, dia mati di tangan para dukun dan sebagainya. Karena kebiasaan saudara kita ketika nazar itu diambilkan air dari sana, dari dukun fulan. Orang ini mati dalam keadaan ya, kekenyangan minum air itu. Waliyadzubillah, bukan kalimat la ilaha illallah dari sana ambil. Itu kenyataan seperti ini. Orang yang mau mati, 10 orang dukun ngasih minum 1 gelas, 10 gelas, bayangkan. Antum yang normal saja bisa pingsan minum 10 gelas, apalagi dalam keadaan sakaratul maut, ya. Jadi orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah kuncinya itu. Maka banyak orang yang sombong, udahlah gampang, yang penting aku bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu mudah masuk surga. Bahkan ada di antara kita yang mendapatkan ijazah dari para pembesar-pembesarnya, itu surat kecil, ya. Kalau kita SIM, dan malaikat diibaratkan sebagai polisi lalu lintas. Kalau kita sudah punya SIM, polisi itu sudah tahu kejiwaannya itu, nggak akan ditangkap kita kecuali kita melanggar. Kalau udah ada SIM-nya, lewat. Itulah yang mereka maksud. Itu ada surat kecil, ada tulisan la ilaha illallah dari gurunya yang bayar sekian, kayak orang Nasor gitu. Ketika mati diletakkan di dadanya, ya, sambil sedekap, itu dia aman dari pertanyaan malaikat. Malaikat sudah bayangkan, kalau ini boleh, kenapa kita harus beramal? Dan kita bisa mencetak ribuan jutaan surat itu, ya. Ini kita hadapi orang-orang yang kolot seperti ini. Ada sebagian mereka yang bertobat, ada sebagian mereka yang mati dalam keadaan belum bertobat. Jadi saya sampaikan, jangan dibawa surat itu di dadanya karena akan memberatkan dirinya. Biar mati dalam keadaan seperti itu. Ini surat penebusan dosa begini. Peminha yang kedua, ya, al-mautu bi arqil jabin, mati dalam keadaan berkeringat di bagian depannya, dahinya berkeringat. Berkata Rasulullah SAW, al-mu'min yamutu bi raqil jabin. Orang mukmin itu mati dalam keadaan berkeringat dahinya, ya. Ada berapa tadi? 2. Apa yang pertama? Mati dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid. Yang kedua, keringat. Kalau keringatnya minuman keras gimana kira-kira? La yadkhulul jannah mudminul khamri, jelas hadisnya, tidak akan masuk surga orang yang mati dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, waminha, ya, wafatul muslim bita'un. Orang yang mati dalam keadaan terkena wabah penyakit. Kena ada wabah apa saja lah, ada mungkin ada kusta, ada apalagi lepra, ada mungkin kolera. Pokoknya terkena wabah, ya. Atau mungkin wabah flu apa sekarang? Flu burung, kan burung enggak pernah flu sebetulnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, at-ta'un, ya, syahadatul likulli muslim. Taun itu wabah penyakit yang menyebar kemana-mana, itu merupakan syahidnya bagi orang muslim, ya.
Saya tidak sebutkan hadisnya, insyaallah hadisnya Sahih semua dan bisa kita lihat di kitab Durusul Yaumiyah. Ya. Kemudian yang keempat, wa minha al-maut, ya, bida'il batni, mati dalam keadaan sakit perut dan yang semisalnya, mati dalam keadaan sakit perut. Ya mungkin apa lagi? Ada disentri apa lagi? Sakit perut. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan perut. Tapi bukan mati karena kekenyangan, bukan. Ya, mati disebabkan oleh penyakit yang ada dalam perutnya. Sebagaimana yang Imam Muslim menyebutkan kepada kita, man mata fi batni fahuwa syahidun. Orang yang mati dalam keadaan menahan penyakit di perutnya, maka dia termasuk mati syahid. Kalau jantung termasuk bagian perut enggak? Liver dan sebagainya. Allah alam, ya, tanyakan kepada dokter. Udah berapa ini? 4. Masih mampu menghafal? Insyaallah. Karena dalam keadaan berpuasa perut agak kosong ini lebih mudah menghafal. Kalau kenyang itu susah untuk menghafal. Ya. Yang kelima, wa minha al-mautu bil araq awil haraq, ya, bil haraq awil haraq awil hadam, ya. Mati dalam keadaan terbakar. Mati dalam keadaan terbakar. Tapi ingat, ini diawali dengan amal-amal soleh lah, ya. Bukan orang yang enggak sholat, enggak puasa, mati kebakar masuk surga, enggak. Ya kan? Ini dalam keadaan normal kita bicara adalah orang-orang yang dalam keadaan ketaatan kepada Allah, kemudian salah satu penyebab kematian adalah ini. Ya. Karena di pulau mengatakan enggak sholat, enggak puasa, mati terbakar masuk surga, mati dalam usul khotimah. Bahkan yang kedua yang mereka ambil orang-orang kita, sahabat-sahabat lain, mati dalam keadaan tenggelam. Aman kita, udah enggak jumatan, enggak sholat, enggak puasa, ya asik jaring udang. Lobster itu berapa sekilo? 400.000. Satu hari bisa 2 kilo. Kalah pegawai negeri, ya kan? Kenapa enggak sholat? Mati kami dalam keadaan husnul khotimah. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa mati dalam keadaan tenggelam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang ini pintar tapi jahil, ya. Pintar tapi bodoh. Mengambil sebagian, meninggalkan yang lainnya. Ya. Mati tertimbun reruntuhan. Itu saudara kita yang terjadi di mana? Di Jawa Tengah, ya. Kemudian baru berbuka puasa, Allah tenggelamkan, ya, dan longsor. Insya Allah mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi sesuai dengan amal-amal sebelumnya. Udah berapa tadi? Oh, dari awal kita masih hafal nggak ya? Ya. Berikutnya, al-mautu fi sabili difa'i anid-din wa nafsi wal mal. Mati dalam keadaan membela agama atau membela dirinya atau membela keluarganya. Mati dalam keadaan itu adalah mati dalam keadaan husnul khotimah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, ya, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Orang yang mati membela apanya? Man qutila duna malihi, membela hartanya, maka dia termasuk syahid. Wa man qutila duna ahlihi, ya, fa huwa syahid. Orang yang mati membela keluarganya, maka dia termasuk syahid. Auduna damihi, atau membela, ya, darahnya, kehormatannya, dia masuk mati syahid. Auduna dinihi, atau membela agamanya, fa huwa syahid. Ya. Maka dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah, ya, ketika datang seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu ahdu mali, bagaimana pendapatmu ketika ada seorang laki-laki datang ingin mengambil hartaku, merampok hartaku? Qala, maka Rasul mengatakan, fala tu'tihi malak, jangan kau berikan hartamu. Jangan kau berikan hartamu. Kalau dirampok, tahan hartamu. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia membunuhku? Qala, maka Rasul mengatakan, ya qatilhu, bunuh juga dia. Kalau dia perangi dia. Ya. Kalau dia kasari dia. Qala ara'aita in, ya, qatalani, bagaimana pendapat kalau aku terbunuh ketika menjaga hartaku, menahan hartaku? Maka Rasul mengatakan, qala fa anta syahidun, maka Anda dalam keadaan syahid ketika mati membela harta. Kalau Anda terbunuh. Berikutnya, qala ara'aita in qataltu, bagaimana kalau aku membunuhnya? Qala huwa finnar, maka perampok itu masuk ke dalam neraka. Ini termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita ulang dari pertama, tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Pertama, mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua,
Gimana? Satu aja coba. Mati dalam keadaan berkeringat di dahinya. Yang ketiga, mati dalam keadaan terkena wabah penyakit. Ya. Yang keempat, mati dalam keadaan sakit perut dan yang semisal, yang dalam perutnya. Termasuk wanita yang mati dalam keadaan nifas, dalam keadaan dia melahirkan, keluar dan tidak anaknya, mati dalam keadaan insyaallah mati dalam husnul khatimah. Maka kuatkan istri Anda yang melahirkan, udah kuatkan dia, sabar ya. Kalau untuk anti mati dalam keadaan melahirkan, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kuatkan. Dan yang kelima, gimana? Terbakar, tenggelam, atau tertimbun. Kalau tenggelam saya yang paling dapat kesempatan ya. Tapi mudah-mudahan nggak tenggelam nantinya. Ya. Angkatan laut ya. Mampu juga. Lagi yang keenam, membela diri, membela kehormatan keluarga, ya, harta, ya, agama. Udah. Sebab-sebab orang mendapatkan su'ul khatimah. Yang pertama, menunda-nunda taubat, meneruskan maksiat. Terus yang kedua, taubat itu diterima dengan 3 syarat. Pertama, sebelum ruh masuk di kerongkongan di sini ujung. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang terakhir, sebelum turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.